Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang pangeran tampan bernama Thomas. Pangeran Alexander sangat terkenal di seluruh negeri karena ketampanannya dan kemewahan hidupnya di istana megah. Namun, sayangnya, ia juga terkenal karena kesombongan dan arogansinya. Pangeran ini sering meremehkan dan memperlakukan orang lain dengan buruk, terutama mereka yang dianggapnya lebih rendah, pelayan istana, rakyat jelata. Bahkan para bangsawan lainnya sering menjadi sasaran penghinaan dan ejekannya. Orang-orang di sekitarnya mulai merasa resah dan kecewa dengan sikapnya yang semakin buruk. Suatu hari, kesombongannya mencapai puncaknya ketika ia menghina seorang wanita tua yang meminta sedikit makanan di depan gerbang istana. Wanita itu dengan pakaian lusuh dan wajah lelah sebenarnya adalah seorang penyihir yang menyamar untuk menguji kebaikan hati sang pangeran. Namun, Thomas dengan kejam menolak permintaannya dan mengusirnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Penyihir itu marah karena perlakuan pangeran, memutuskan untuk mengajarinya pelajaran yang tak terlupakan. Dengan satu mantra, ia mengutuk pangeran untuk menjadi seekor kodok hingga seseorang dengan hati tulus bersedia mencium dan menyelamatkannya. Setelah dikutuk, Pangeran Thomas dalam wujud kodok terpaksa tinggal di sebuah kolam kecil di hutan. Hari-harinya dihabiskan dengan kesepian dan penyesalan di kolam itu. Thomas, yang kini hanya seekor kodok, mulai merenungkan semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Ia merindukan kehidupan lamanya, teman-temannya, dan semua kenyamanan yang dulu dianggapnya sepele. Kodok itu merenung setiap hari, berharap ada seseorang yang akan datang dan mengangkat kutukannya. Namun, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan tak seorang pun datang. Musim berganti, dan ketika musim semi tiba, suatu hari seorang putri cantik bernama Zahra tersesat di hutan. Isabella adalah putri yang baik hati, penuh kasih sayang, dan dikenal karena kebaikannya di seluruh negeri. Ia sedang dalam perjalanan kembali ke istananya setelah mengunjungi desa terpencil untuk memberikan bantuan kepada penduduk di sana. Namun, di tengah perjalanan pulang, ia kehilangan arah di tengah hutan lebat. Setelah berjalan berjam-jam tanpa arah yang jelas, ia merasa sangat lelah dan kebingungan. Ketika mencari tempat untuk beristirahat, ia menemukan kolam kecil yang indah dan duduk di tepiannya untuk memulihkan tenaga. Kodok itu melihat putri yang cantik dan menghampirinya. Dengan hati yang penuh harapan dan keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, kodok itu berkata, "Wahai putri, aku adalah seorang pangeran yang dikutuk menjadi kodok. Jika engkau bersedia menciumku, kutukan ini akan terangkat dan aku akan kembali menjadi pangeran." Mendengar suara kodok yang berbicara, Zahra terkejut dan merasa aneh. Namun, melihat kesedihan di mata kodok itu, ia merasa kasihan dan tergerak untuk menolongnya. Meski awalnya merasa ragu dan sedikit jijik, Zahra memutuskan untuk membantu kodok tersebut. Ia tahu bahwa terkadang kebaikan hati dapat ditemukan di tempat yang paling tak terduga. Dengan hati yang tulus dan niat baik, Zahra kemudian membungkuk dan mencium kodok itu. Ajaibnya, dalam sekejap, kodok itu mulai berubah. Cahaya terang yang mempesona menyelimuti kodok itu, dan dalam hitungan detik, ia berubah kembali menjadi Pangeran Thomas yang tampan. Zahra terkejut melihat transformasi tersebut, namun juga merasa senang karena telah menolong seseorang yang membutuhkan. Pangeran Thomas, yang baru saja berubah kembali ke wujud manusianya, terlihat terharu dan berterima kasih kepada Zahra. Ia menyadari bahwa kebaikan hati dan cinta sejati telah menyelamatkannya. Pangeran Thomas sangat berterima kasih kepada Putri Zahra. Dengan penuh rasa syukur, ia berjanji untuk memperbaiki sifatnya yang sombong dan arogan. Ia menceritakan kisah kutukannya kepada Isabella dan bagaimana ia menyadari kesalahan-kesalahannya selama menjadi kodok. Zahra mendengarkan dengan penuh perhatian dan simpati. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke istana bersama-sama. Dalam perjalanan kembali, mereka berbicara panjang lebar tentang banyak hal, dan Thomas mulai memahami pentingnya rendah hati dan menghargai orang lain. Dengan bantuan Zahra, pangeran mulai berubah menjadi pangeran yang bijaksana dan rendah hati
Ia memperlakukan semua orang dengan kebaikan dan rasa hormat. Pelayan istana, rakyat jelata, bahkan para bangsawan lainnya mulai melihat perubahan yang luar biasa dalam diri pangeran. Zahra dan Tia Elmaes pun semakin dekat dan saling jatuh cinta. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah dan hidup bersama. Pernikahan mereka dirayakan dengan meriah di istana, dan seluruh kerajaan bersuka cita. Para tamu dari berbagai penjuru negeri datang untuk merayakan kebahagiaan mereka. Musik, tarian, dan tawa memenuhi udara, menciptakan suasana yang penuh kegembiraan dan cinta. Setelah pernikahan, Thomas dan Zahra memimpin kerajaan dengan bijaksana dan penuh kasih. Mereka bersama-sama bekerja untuk membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Thomas tidak lagi sombong dan arogan. Ia berubah menjadi pemimpin yang adil dan penuh perhati-hatian. Rakyat sangat mencintai dan menghormati mereka. Kerajaan itu menjadi tempat yang damai dan makmur, di mana semua orang hidup dengan bahagia. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan pentingnya rendah hati dan kebaikan hati. Anak-anak di seluruh negeri mendengarkan cerita tentang Pangeran Kodok dan Putri Zahra dengan mata berbinar-binar. Berharap suatu hari mereka juga bisa menemukan cinta, sementara orang dewasa diingatkan untuk selalu bersikap adil dan penuh kasih. Tahun demi tahun berlalu, dan Thomas serta Zahra tetap menjadi simbol cinta dan kebijaksanaan. Mereka dikaruniai anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan pengajaran nilai-nilai baik. Keluarga kerajaan ini dikenal karena kerendahan hati dan kebaikan hati mereka. Pak Thomas dan Zahra sering bercerita kepada anak-anak mereka tentang petualangan dan pelajaran berharga yang mereka dapatkan dari kisah Pangeran Kodok. Kisah ini menjadi warisan keluarga yang selalu diingat dan dihormati. Dan itulah kisah Pangeran Kodok yang menemukan kebijaksanaan dan cinta sejati. Thomas dan Zahra hidup bahagia selamanya, memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Kerajaan itu menjadi tempat yang damai dan makmur, di mana semua orang hidup dengan bahagia. Kisah mereka menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan pentingnya rendah hati dan kebaikan hati. Anak-anak di seluruh negeri mendengarkan cerita tentang Pangeran Kodok dan Putri Zahra dengan mata berbinar-binar, berharap suatu hari mereka juga bisa menemukan cinta sejati dan kebahagiaan.